Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian di pagi menjelang siang hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang mereka tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazakallahu khairan kepada DKM Masjid, Imam Masjid dan panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kajian di hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ujurun man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika syai'un. Barang siapa yang seseorang membuat sebuah jalan daripada jalan-jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Judul kajian kita hari ini adalah perjalanan menuju kampung akhirat. Perjalanan menuju kampung akhirat, kehidupan seorang manusia setelah di alam ruh, kemudian berpindah kepada alam dunia. Dunia yang kita tinggali hari ini, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu semua akan kita tinggalkan. Kita akan pergi meninggalkan tempat ini. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekian banyak hadis-hadisnya yang menggambarkan tentang hakikat daripada kehidupan dunia itu sendiri. Di antara yang Allah ingatkan kita dalam Al-Quranul Karim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah oleh kalian semuanya, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang main-main saja. Ya, hanya sekedar perhiasan yang dimana seseorang hanya memamerkan ya banyaknya harta yang dia miliki dan banyaknya anak-anak yang dia miliki, yang dibanggakan oleh seseorang ketika dia hidup di dunia. Dia membanggakan sesuatu yang tidak abadi. Dia membanggakan sesuatu yang suatu saat akan dia tinggalkan. Ini kita banggakan. Saya memiliki sekian banyak rumah, saya memiliki sekian banyak mobil, saya memiliki sekian banyak anak yang gagah-gagah. Perlu kita sadari,
Kalau seandainya 10 menit yang akan datang jatah hidup kita di dunia ini habis, maka itu semua akan kita tinggalkan. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam, ittaba janazatu thalathatun, wa yarji' ithnan wa yabqa wahid." Ketika meninggal seorang anak manusia, akan mengikuti jenazahnya 3 perkara. Yang 2 perkara akan kembali, dan yang 1 perkara akan bersamanya. Wa yarji' ahluhu wa maluhu, harta dan anak-anaknya akan kembali. Istri yang terkadang dia selalu berucap, "Wahai suamiku, aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Aku ingin sehidup dan semati bersamamu." Tetapi ketika ruh sudah berpisah dengan badan kita, dia menangis. Sebulan, 2 bulan, mulai lupa masa-masa indah dia dengan suaminya. Kemudian ketika mulai mendekati selesai masa iddah, dia mulai berpikir, aku masih muda. Aku khawatirkan dengan status aku sebagai seorang janda akan memberi fitnah di masyarakat. Kebetulan ada seorang laki-laki yang baik, yang saleh akan melamarku. Tidak perlu lama dia menerima lamaran dari seorang laki-laki. Harta yang kita banggakan ketika kita hidup, mobil yang kita banggakan ketika kita masih hidup, anak-anak yang kita miliki kita banggakan ketika kita masih hidup, sudah berpindah tangan. Anak kita sudah memanggil suami baru istri kita, "Wahai ayah, wahai abi." Tempat tidur mewah yang kita miliki, mobil mewah yang kita miliki, sudah ditiduri oleh laki-laki yang lainnya. Adapun kita dalam kubur sudah tinggal tulang belulang. Inilah hakikat kehidupan dunia. Inilah yang kita cari dari pagi sampai malam, membanting tulang, mencurahkan pikiran. Ternyata berujung dengan tulang belulang yang tersisa dari kehidupan kita. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk dunia ini. Kalau seandainya Allah menciptakan manusia untuk dunia, maka Rasulullah SAW tidak akan diwafatkan oleh Allah. Maka para khulafa ar-rasyidin tidak akan mungkin diwafatkan oleh Allah kalau seandainya Allah menginginkan dunia untuk kita. Allah ingatkan dalam ayatnya, "Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar." Dihiasi kepada manusia kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada anak-anak, kecintaan kepada harta benda, cinta kepada emas, cinta kepada perak, cinta kepada perkebunan, kepada kuda dan seterusnya. Itu adalah kehidupan dunia kata Allah Rabbul Alamin. Tetapi Allah menginginkan kepada kita sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal. Allah tidak menginginkan kepada kita sesuatu yang fana.
Qul a'unabbi'ukum, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, maukah kutunjukkan kepada kalian semuanya yang lebih indah dari itu semuanya, yang lebih berharga dari itu semuanya, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu yang Allah inginkan kepada kita. Adapun dunia ini, para hadirin, adalah kesenangan yang hanya sesaat. Ketika seseorang belum punya mobil, dia melihat saudaranya, tetangganya kemana-mana mengendarai mobil. Dia berkata, begitu indah hidup kalau seandainya saya punya mobil. Tidak kena hujan, tidak kena dibakar terik matahari. Beraneka ragam angan-angan kelezatan yang ada di benak kita. Namun ketika kita sudah memiliki mobil, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat kita bahagia. Ya, kemudian setelahnya hal biasa. Tidak ada sesuatu yang wah ketika kita memiliki mobil. Begitulah kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kehidupan yang menipu, kata Allah. Begitu juga ketika kita masih punya rumah sewa, kita melihat subhanallah begitu indah hidup si fulan. Setiap tahun dia tidak perlu mengeluarkan rumah untuk sewa. Dia punya rumah sendiri, alangkah indahnya kalau saya punya rumah seperti dia. Ternyata lagi-lagi seperti yang saya sebutkan tadi. Dia menetap di rumah baru yang tidak perlu sewa setiap bulan. Dia merasakan kebahagiaan, kenikmatan yang begitu besar. Namun ketika berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hilang nikmat tersebut darinya. Betul atau tidak? Begitulah kehidupan dunia. Allah tidak ingin dari kita hidup di dunia ini. Rasulullah SAW, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pernah beliau berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian tiba-tiba ada bangkai seekor anak kambing yang cacat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, maukah aku jual bangkai anak kambing yang cacat ini dengan beberapa dirham? Kemudian sahabat Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, apa manfaat dari bangkai anak kambing ini untuk kami? Cacat lagi. Jangankan untuk kami membeli, engkau beri secara gratis pun kami tidak mau. Itu kata para sahabat. Kemudian Nabi SAW berkata, fa wallahi la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah dibandingkan bangkai anak kambing ini di mata-mata kalian. Ternyata yang setiap hari kita cari, setiap hari terkadang kita sikut-sikutan untuk hanya sekedar mencari bangkai anak kambing yang nanti kelak di yaumul qiyamah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya yang kita cari, dan ini harus membuat kita sadar agar jangan diperbudak oleh dunia, agar jangan menjadi prioritas hidup kita dunia. Karena bukan untuk ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Rasulullah SAW, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika beliau hendak wafat, beliau menyampaikan sebuah khutbah. Innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberikan pilihan
untuk mendapatkan dunia dan apa yang ada di dalamnya, atau memilih sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba ini memilih sesuatu apa yang ada di sisi Allah Rabbul Alamin. Menangislah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian orang-orang mendatangi Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala berkata, "Sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW seorang hamba tersebut adalah beliau sendiri. Setelah beliau menyelesaikan tugas menyampaikan risalah, kota Mekah sudah berhasil menjadi rebut oleh muslimin dan orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Allah menawarkan kepada Rasulnya memilih di antara dua hal. Diberikan dunia kepada Rasulullah dengan apa yang ada di dalamnya, atau beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi ini, Rasul ini tidak memilih dunia dan kemewahannya, tetapi dia lebih rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan sebuah wasiat kepada kita, wasiat yang sangat berharga. Yang wasiat itu suatu saat kita akan menyesal. Suatu saat kita ingin dikembalikan ke dunia ketika kita telah melihat bagaimana tempat duduk kita di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal apa yang telah kutinggalkan dahulunya. Aku ingin salat, aku ingin berpuasa, aku ingin berbuat baik, aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku, aku ingin lebih serius untuk belajar, aku ingin lebih serius untuk menuntut ilmu. Itu yang mereka harapkan, itu yang mereka cita-citakan, itu yang mereka dambakan. Kata Allah, kalla innaha kalimatun wa qailuha. Sekali-kali kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Dan setelah alam kubur ini ada hari kebangkitan yang engkau akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang kamu lakukan. Ternyata ini yang dirindukan sekian miliar manusia di dalam kubur hari ini. Mereka ingin hidup seperti kita hidup hari ini. Mereka ingin beramal soleh, ingin berbuat baik, tetapi Allah tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan wasiat, pegang kuat-kuat wasiatnya Nabi kita SAW. Rasulullah mengatakan, kun fid dunya gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang hanya sekedar lewat. Ketika antum menetap di Jakarta, kemudian dipindah tugaskan ke sebuah provinsi di Indonesia, ya, dengan jarak 1 tahun, dengan waktu 1 tahun. Apakah antum akan memboyong semua keluarga antum ke tempat antum dipindah tugaskan? Tidak. Mungkin antum di sana hanya sewa kos-kosan 1 kamar yang ada dapurnya, yang ada di toilet, ada toiletnya. Ya, karena memang antum akan tinggal di sana selama 1 tahun. Antum tidak akan memboyong anak, tidak akan memboyong istri. Karena saya di sini cuma 1 tahun. Ya, yang jelas yang penting saya bisa istirahat, bisa tidur, ya sudah. Karena ini akan saya tinggalkan. Adapun rumah yang akan saya bangun adalah di Jakarta. Sebisa mungkin saya akan membangun rumah karena itu tempat yang akan saya tinggali. Kan begitu kan? Cerdas kita dalam masalah dunia. Cerdas.
Ya, peralatan dapur juga kita nggak beli yang mahal-mahal, sekedarnya. Karena saya sini cuma 1 tahun. Kita begitu cerdas ketika hitungannya matematika dunia. Tetapi kenapa ketika dalam kehidupan akhirat Rasulullah SAW telah mengingatkan, jadikanlah dunia ini sebagai tempat yang kalian lewati, yang kalian tidak akan tinggal selama-lamanya di sini. Kenapa kita lupa? Kenapa kita tidak memakai sistem yang saya sebutkan tadi? Kenapa kemudian kita berlomba-lomba mencari dunia ini tanpa memperhatikan halal dan haram? Padahal semua kita sadar kita akan meninggalkan tempat ini semuanya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya hanya butuh satu saja. Apa itu? Qalbul salim. Itu saja sebenarnya. Kita hanya butuh hati yang bersih agar dunia yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, ya, itu bisa kita terapkan dalam hidup kita. Apa kata Nabi? Lau kana dunya ta'dulu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran mina syarbatan min ma'in. Kalau seandainya dunia ini, ya, senilai satu sayap seekor lalat di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberikan dunia ini walaupun hanya segelas minuman kepada orang kafir. Kalau ada harga dunia seperti sayap seekor lalat. Tapi karena memang dunia ini tidak ada harga di sisi Allah, maka Allah memberikan dunia kepada siapapun. Orang yang paling kafir pun kepada Allah, Allah berikan dunia. Orang yang mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela Islam, orang yang paling benci kepada Allah, paling benci kepada Islam, tetap Allah berikan dunia kepadanya. Karena memang dunia ini bukan sebagai, ya, barometer seseorang itu dicintai ataukah tidak dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, kapan kita bisa menilai dunia itu seperti yang dikhabarkan oleh Rasul? Apa yang saya sebutkan tadi? Kita hanya butuh hati yang bersih. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berhasil merebut kota Mekah, banyak sekali harta-harta rampasan perang yang berhasil direbut oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan Rasulullah pada waktu itu berjuang bersama sahabat. Abu Bakar ikut, yang lainnya juga ikut, Umar juga ikut. Semua para sahabat ikut berjuang bersama Rasul. Kemudian ternyata Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang tersebut kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Adapun sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah lama masuk Islam, yang sama-sama berjalan bersama Rasul dari Madinah menuju Mekah, berjuang dari nol, kemudian mereka berhasil merebut kota Mekah dan mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Ternyata tidak ada sedikit pun bagian yang mereka diberikan oleh Rasulullah. Gak ada sedikit pun bagian yang diberikan. Kemudian diantara mereka cuma bertanya, ya Rasulullah, tidakkah ada bagian untuk kami ya Rasulullah dari harta rampasan perang tersebut? Pertanyaan cukup wajar. Kemudian Nabi SAW berkata, wahai para sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih indah dan yang lebih mulia daripada itu semuanya, yaitu kebersamaan aku bersama kalian itu lebih baik untuk kalian. Ketika kota Mekah sudah berhasil direbut oleh muslimin, terdengar isu Rasulullah SAW akan tinggal di kota Mekah. Beliau tidak akan kembali lagi ke kota Madinah. Jelas ya? Namun Rasulullah mengkhabarkan, aku akan pulang bersama kalian ke kota Madinah, itu lebih baik buat kalian. Diterima nggak oleh para sahabat Rasulullah? Diterima atau tidak?
Iya betul ya Rasulullah, tapi kan kami kasih juga lah bagian sedikit. Antum juga pulang sama kami, tapi juga harta kami juga dapat dong. Tidak ada sahabat Rasulullah yang berucap dengan ucapan demikian dalam keadaan mereka butuh dengan dunia. Dalam keadaan mereka orang-orang yang bukan orang kaya, mereka fakir. Tetapi ketika Rasulullah menawarkan sesuatu yang lebih indah, ya, tidak ada rasa berat sedikit pun dalam hati mereka menerima apa yang disambut, apa yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Inilah dunia hanya di tangan. Dunia tidak sampai masuk ke dalam hati. Tapi kalau seandainya dunia itu masuk ke dalam hati para sahabat, ketika Nabi SAW memutuskan seperti apa yang kita khabarkan tadi, mungkin mereka berkata, ya Rasulullah, engkau tidak adil. Ya Rasulullah, kami sudah capek berjuang bersama engkau. Kami berjalan dari kota Madinah berhari-hari, kami pertaruhkan nyawa kami, ternyata tidak ada sedikit pun bagian untuk kami. Itu mungkin akan diucapkan oleh orang-orang kalau seandainya dunia ada dalam hati mereka. Tapi dunia itu tidak sampai masuk ke dalam hati sahabat Rasulullah SAW. Dan berapa banyak pergaulan, persaudaraan di antara kita hari ini. Kita tidak perlu berbicara di luar kita, dari kalangan awam muslimin. Kita berbicara orang yang sudah mengenal sunnah, yang sudah ikut kajian. Terkadang persaudaraan hancur dikarenakan bangkai anak kambing. Terkadang ada sebagian orang menjauhi dari majelis kajian, menjauhi dari majelis ilmu. Dikarenakan apa? Bukan dikarenakan ilmu, bukan dikarenakan orang yang menyampaikan ilmu tidak pantas, bukan. Tapi masalah dunia. Ternyata memang ini yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dunia hanya sementara, itu ternyata hanya di lisan-lisan kita saja. Namun ketika terkena sesuatu dengan dunia kita, di situ kita mulai mengorbankan kehidupan akhirat. Namun kita harus sadar kembali para hadirin, dunia ini memang hijau, dunia ini memang menggiurkan. Begitu yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, ad-dunya hulwatun khadirah, bahwasanya dunia itu sesuatu yang manis dan hijau, sehingga tertipu sekian banyak manusia. Kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti dari apa yang saya jelaskan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh mencari dunia. Bukan itu maksud saya. Silakan kita mencari dunia, silakan kita mencari rezeki. Tetapi jangan sampai dunia itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Jangan sampai dunia itu mengorbankan kehidupan akhirat yang abadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian dan harta-harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Dan siapa yang seseorang lalai dari anak-anak dan dunia tersebut dari mengingat Allah, maka dia termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun aktivitas kita hari ini, apapun profesi kita hari ini, apapun kegiatan kita hari ini, maka sebesar apapun pencapaian yang telah kita capai dari dunia yang kita raih hari ini para hadirin, kalau seandainya belum ada jaminan untuk kita masuk ke dalam surganya Allah, maka kita tidak disebut sebagai orang yang sukses. Kita belum sukses. Ya, kita belum bisa beristirahat. Kita belum bisa bersantai-santai sebelum datang malaikat memberikan khabar gembira kepada kita. Namun kalau seandainya setelah datang malaikat memberikan khabar gembira kepada kita,
maka disitulah mulai boleh kita untuk bersantai. Apa kabar gembiranya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina yaquluna rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kalau sudah ada khabar gembira yang datang dari malaikat, berbahagialah Anda, insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Apa itu khabar gembiranya? Alladzina yaquluna rabbuna Allah. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah akan menurunkan kepadanya para malaikat, dan malaikat memberikan kabar gembira kepadanya, ya fulan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut dan jangan pula engkau bersedih. Apa maksudnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Ketika detik-detik terakhir ruh akan dipisahkan dengan badan kita dalam keadaan genting. Nah, ini merupakan finish dari kehidupan seorang manusia. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang mereka telah memberikan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah, bersabar untuk tidak melakukan dosa dan maksiat di dunia ini. Datang malaikat, wahai fulan, alla takhafu, jangan kau merasa takut. Maksudnya, jangan kau merasa takut apa yang akan kau lalui kehidupanmu setelah kehidupan dunia ini. Dalam kubur engkau akan mendapatkan kenikmatan. Dalam kubur Allah akan membukakan kepada kau pintu surga. Dan juga jangan kau bersedih. Jangan kau sedihi istri dan anak-anakmu yang kau tinggalkan. Allah yang menjamin menjaga mereka. Jangan kau khawatir. Jangan khawatir, Allah akan menjaga anak-anakmu. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini jaminan dari Allah Rabbul Alamin. Ya, terkadang hari ini bapak-bapak begitu khawatir, takut kalau seandainya dia meninggal, anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Apa solusinya? Diasuransikan anaknya. Mulai dari asuransi kesehatan, mulai dari asuransi pendidikan. Anaknya berumur 1 tahun, itu sudah sekian asuransi. Asuransi pendidikan sampai ke universitas S3. Asuransi kesehatan sampai mati. Masih 1 tahun orang tuanya sudah memberikan asuransi untuk anaknya. Dia pikir dengan itu anaknya akan bisa selamat. Dia pikir anaknya dengan demikian anaknya bisa sejahtera. Ini kan cara manusia berpikir kan. Padahal Allah telah memberikan solusi kepada kita dalam Al-Quran. Orang yang mereka menjaga Allah di dunia ini, orang yang mereka istiqomah di jalan Allah di dunia ini, orang yang mereka bersabar untuk tidak berbuat maksiat di dunia ini, Allah yang menjamin untuk menjaga istri, anak-anaknya, dan harta yang dia wariskan. Anda nggak perlu khawatir, Allah yang menjaga. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, ada 2 anak yatim, ketika itu terjadi bencana, robohlah rumah mereka, dan Allah menjaga harta 2 anak yatim tersebut di sebuah tempat. Dijaga oleh Allah. Secara logika anak yatim itu kan masih kecil. Siapa yang akan mengurusi hartanya? Pasti akan diambil oleh fulan dan allan. Ya, namun Allah menceritakan Allah jaga harta untuk 2 anak yatim tersebut. Kenapa? Dulu bapak dan ibunya adalah orang-orang soleh. Nah, ini intinya. Jadi antum nggak perlu mikir gimana hidup anak saya nanti kalau saya telah mati. Jaga Allah ketika anda hidup. Jaga hukum Allah ketika anda masih hidup. Jaga batasan Allah ketika anda masih hidup. Allah akan menjaganya.
Oh, Ustadz, ini saya sudah pesankan kepada adik saya atau abang saya, nanti kalau saya mati begini dan begini. Apakah Anda menjamin? Ya mungkin bisa saja setelah 1 detik Anda mati, Pak kakak Anda, abang Anda ikut mati sekalian. Kan begitu. Atau bisa saja ketika Anda di dunia, dia begitu amanah, namun setelah Anda meninggal, tiba-tiba matanya jadi gelap, melihat uang sekian banyak. Nah kebetulan keponakannya itu adalah anak yang masih kecil, mulailah dia bermain. Banyak atau tidak kasus seperti ini? Banyak sekali. Jadi jangan bergantung kepada manusia. Manusia itu bisa berubah-ubah. Ya, orang yang paling terdekat dengan kita pun, apalagi asuransi. Capek kita asuransikan anak kita dari kecil. Tiba-tiba asuransinya bangkrut. Direkturnya kabur lari. Bawa lari uang sekian triliun. Kita mau apain? Udah itu cara yang nggak benar, dosa, kena tipu lagi. Jadi simpel dalam agama ini. Simpel sebenarnya hidup di dunia ini. Kita jaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan menjaganya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jelas ya? Jadi tugas yang harus kita persiapkan hari ini adalah menjadi mayit yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini dia. Kan ini kita ceritanya perjalanan menuju akhirat ya. Kita sudah menyebutkan kehidupan dunia kita. Dan akhir daripada kehidupan dunia ini, kehidupan dunia bukan kehidupan selama-lamanya, adalah ketika malaikatul maut mencabut nyawa kita. Jadi kalau seandainya kita punya beban masalah yang sangat besar, kapan akan berakhirnya? Berakhirnya itu kapan kita mati. Kalau seandainya kita mati sekarang, ya sudah selesai masalah dunia kita hari ini. Nah begitu juga Pak Ustadz, sampai kapan kita beramal? Sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai kapan kita harus istiqomah? Sampai kapan kita harus bersabar dari dosa dan maksiat? Jawabannya sampai Anda mati. Kalau mati 1 jam lagi, ya sudah sampai 1 jam lagi. Simpel nggak? Simpel atau enggak? Ya, jadi istiqomahnya sampai 1 jam lagi udah selesai. Iya. Nah, adapun sesuatu yang kita cita-citakan, ini Ustadz, anak saya ini sudah berumur 5 tahun. Ini saya cita-citakan dia ingin menjadi seorang dokter spesialis. Saya sudah siapkan dia sekolah nanti SMP-nya cukup di Bekasi. Ya, SMA-nya itu saya masih bingung. Apakah saya sekolahkan di Jakarta atau saya bawa ke Singapura? SMA-nya. Tetapi kalau kuliah saya sudah sepakat, tidak ada nego-nego, anak saya harus kuliahnya di Amerika. Anaknya masih 5 tahun. Belum jelas hidup atau tidak sampai besok. Ya, S2, S3 semua di Amerika. Silahkan Anda bercita-cita, tidak ada masalah dalam agama. Silahkan. Ya, bercita-cita menusekolahkan anak sampai di sini, sampai silahkan. Cuman Anda harus sadar, cita-cita Anda itu bisa Anda dapatkan, bisa tidak Anda dapatkan. Bisa saja hari ini dia wisuda S3, ya, menjadi seorang spesialis dokter dan subspesialis. Bisa saja hari dia menerima ijazah, hari meninggalnya. Betul atau tidak? Hah? Tetapi kenapa sesuatu yang sudah pasti yaitu kematian, kita jarang untuk mempersiapkannya? Padahal kita semua sadar, kita semua akan mati. Kenapa? Coba kita renungkan 1 menit. Udah setengah menit lah, 30 detik. Kenapa saya yakin dan sadar saya akan mati, sementara persiapan saya untuk mati, untuk menjadi mayit, untuk persiapan malam pertama saya dalam kubur saya tidak terlalu matang persiapannya dibandingkan untuk mempersiapkan anak saya menjadi seorang dokter? Coba dipikirkan selama 30 detik, apa kira-kira masalahnya? Padahal semua kita yakin kita akan mati.
Kita yakin anak kita semua juga akan mati. Apa kira-kira sebabnya? Apa sebabnya kira-kira? Mohon maaf ya, sebabnya kira-kira para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini, hati kita ini sudah terlalu banyak maksiat. Ya, sudah terlalu banyak noda hitam dalam hati kita. Ini masalahnya. Tapi orang-orang yang mereka memiliki kesucian hati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah pulang dari Hajatul Wada, 7 hari sebelum beliau wafat atau 9 hari sebelum beliau wafat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang terakhir kepada Rasulullah. Sebelum saya baca agar tidak ngantuk, apa ayat yang paling terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya? Ada yang tahu? Hah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, itu. Ya. Itu ayat diturunkan ketika Rasulullah sedang berada di Arafah. Sebagaimana tersebutkan oleh dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika seorang Yahudi berkata, "Nam, innakum taqra'una ayatan law nazalat fina la akhadna idan." Sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, maka niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, ayu ayatin taqsud, apa ayat yang kalian maksudkan? Kemudian Yahudi tersebut berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kemudian kata Umar, wallahi inilah a'rifu, sesungguhnya aku mengetahui di mana ayat tersebut diturunkan dan di mana Nabi SAW ketika ayat tersebut diturunkan, yaitu di mana? Di Arafah. Sepakat, ini ayat yang paling terakhir. Hah? Ini ayat diturunkan di Mekah, walaupun juga tetap disebut sebagai surat Al-Madani karena setelah hijrahnya Rasulullah. Ya, tetapi ayat ini diturunkan di Madinah, bukan di Mekah. Dan itu adalah ayat yang terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ada yang tahu? Hah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat turun di Mekah ketika Rasulullah berhasil merebut kota Mekah. Apa isinya? Hah? Ada searching nggak? Searching pakai Syekh Google nggak? Saya belabas. Jazakallah khairan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran betul, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Takutlah engkau wahai Muhammad kepada suatu hari yang engkau akan dikembalikan kepada Allah dan engkau akan mendapatkan apa yang kau amalkan di dunia ini. Ini ayat yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Allah ingatkan manusia yang paling terbaik. Allah ingatkan manusia yang sudah dijamin masuk surga. Allah ingatkan manusia yang akan menjadi pemimpin manusia dalam surganya Allah. Wattaqu yauman, takutlah kamu kepada suatu hari yang engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi SAW siap? Ya Allah, ya saya sudah jamin masuk surga. Kenapa memangnya? Tidak, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah SAW setelah turun ayat ini, beliau datang ke makam syuhada Uhud. Iya, untuk mengingatkan kepada kematian, untuk lebih melembutkan hati beliau yang sudah lembut, untuk lebih menanamkan jiwa hati beliau bahwasanya kematian itu akan datang. Padahal beliau orang yang sudah dijamin masuk surga. Sementara kita subhanallah, terkadang setiap saat kita mendengar ayat-ayat tentang ancaman Allah, setiap saat kita mendengar ayat tentang dahsyatnya api neraka Allah, sementara kematian itu selalu mengintai kita, tapi tidak ada kekhawatiran dalam jiwa dan hati kita.
Itulah banyaknya dosa yang kita lakukan, banyaknya maksiat yang kita lakukan. Tidak ada rasa khawatir pada diri kita. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wardahu, ketika beliau sakit, dan sakit itu membuat mengakhiri kehidupan beliau, datang orang-orang kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan mereka berkata, ketika Abu Hurairah menangis, "Ya Abu Hurairah, madza tabkika? Atau madza yabkika?" Ya Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis? Apa? Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku menangis bukan dikarenakan aku akan meninggalkan dunia ini, bukan. Walakinni abqi ala qillati zadi wa budu safari. Aku menangis dikarenakan sedikitnya bekal yang telah aku persiapkan untuk bertemu dengan Allah dan panjangnya perjalanan yang akan aku tempuh. Ini yang membuat aku menangis. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menghafal 5.000 hadis. Yang setiap orang mengamalkan hadis-hadis Rasulullah yang teriwayatkan dari Abu Hurairah, insyaallah Abu Hurairah akan mendapatkan pahala dari kebaikan hadis yang beliau hafal. Beliau telah berjuang bersama Rasul, hidup apa adanya untuk mengambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau harus mengikat perutnya dengan batu. Orang-orang berkata, engkau telah gila ya Abu Hurairah. Aku tidak gila, tapi aku lapar, menahan rasa lapar di perutku ini. Aku tidak gila, kata Abu Hurairah. Tetapi bersama dengan itu beliau mengatakan, masih sedikit sekali bekal yang telah aku persiapkan untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Wabudu safari, sementara perjalanan yang akan aku lalui sangat panjang, dan aku tidak mengetahui mana di antara dua tempat yang akan aku masuki. Apakah aku akan masuk ke dalam surga, ataukah aku akan masuk dalam neraka? Ini yang kukhawatirkan. Kalau seandainya Abu Hurairah menghafal 5.000 hadis, beliau mengatakan bekal beliau masih sangat sedikit. Kita kira-kira berapa hadis yang kita hafal, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Berapa hadis? Coba kita tanya pada diri kita. Ada Ustaz, saya ada hafal hadis. Ada berapa? Ada beberapa hadis. Ayo sebutkan. Ya, nuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, udah ngafal hadis 4 hadis palsu lagi semuanya. Terus menganggap sudah begitu banyak bekal. Oh, banyak kali bekal saya Ustaz. Setiap Ahad saya ikut kajian. Ya, salat 5 waktu di masjid. Masya Allah. Memang bau-bau surga itu sudah kelihatan sama saya. Walaupun terkadang nggak terucap dengan lisan kita, tapi perbuatan kita demikian. Disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkur sirat. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sirat. Ahadum minas saif, yang dia lebih tajam dibandingkan pedang. Wa adakum minasy-sya'r, dan dia lebih halus dibandingkan rambut. Dan ada kalalip yang akan memancing seseorang untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Yang neraka jahanam tersebut disebutkan dalam Rasulullah dalam hadisnya terdengar sebuah dentuman suara. Kemudian Rasulullah berkata, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya itu batu yang dilempar di lereng neraka, baru setelahnya 60 tahun sampai ke pangkal neraka jahanam. 60 tahun. Ya, sementara kita harus melewati sirat yang lebih halus dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Di situ ada pancingan yang memancingkan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abu Dzar, engkau adalah orang yang selamat melewati sirat tersebut. Aku enggak pernah mendengar Nabi berkata demikian untukku.
Itulah kekhawatiran mereka akan kehidupan setelah kehidupan akhirat ini, kehidupan dunia ini. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kemana kita berpindah setelah kehidupan dunia ini? Kita akan berpindah ke alam barzakh, ya, atau dikenal dengan alam kubur. Mungkin akan ada pertanyaan, nah kalau seandainya seseorang matinya tidak dikubur, ya misalnya dia hanyut ke tengah lautan, kemudian dimangsa oleh ikan di dalam laut, yang satu kaki dimakan paus, yang kaki lainnya dimakan hiu dan lain sebagainya, apakah mereka juga dikatakan sebagai orang yang tinggal di alam kubur? Ada yang tahu jawabannya? Supaya nggak ngantuk. Hah? Ada yang tahu? Hah? Mereka ditanya oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, ya, ketika seseorang itu diletakkan di dalam kuburnya, ya, kemudian datang malaikat. Yang malaikat tersebut akan bertanya kepadanya, man rabbuk wa man nabiyyuk. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya seseorang tidak dikubur, dimakan oleh ikan, terhanyut dalam lautan, apakah juga datang malaikat bertanya kepadanya? Hah? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setelah alam dunia itu disebut sebagai alam barzakh, yang itu merupakan penghubung di antara dunia dengan kehidupan yang abadi selama-lamanya. Nah, kenapa disebut sebagai kubur, alam kubur? Karena kebanyakan manusia itu dikubur. Namun kalau seandainya dia tidak dikubur, tetap dia telah berpindah dari alam dunia kepada alam barzakh. Maka hukuman apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, ya, itu akan berlaku apakah dia dikubur ataukah dia tidak dikubur, apakah dia dibakar ataukah dia tidak dibakar, apakah dimakan ikan ataukah tidak dimakan ikan. Apa saja yang berlaku bagi alam kubur berlaku bagi seluruh manusia. Bisa difahami ya? Jelas di sini? Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perlu untuk kita ketahui ketika kita membahas tentang adab kubur dan juga tentang fitnah kubur, di sini ada dua hal yang berbeda. Yang pertama fitnah kubur dan kedua adab kubur. Ada yang tahu apa perbedaan di antara fitnah kubur dengan adab kubur? Atau cuman sekedar perbedaan bahasa tetapi hakikatnya itu sama? Ada yang tahu? Hah? Baik, Masya Allah. Fitnah adalah pertanyaan. Kalau adab adalah adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man rabbuk wa ma nabiyyuk wa ma dinuk. Ini namanya apa? Fitnatul kubur. Dan orang yang mereka meninggal di hari Jumat ataukah di malam Jumat, disebutkan dalam hadis dia itu terselamatkan dari apa? Fitnatul kubur, bukan dari adab kubur. Dia terselamatkan dari fitnatul kubur. Maksudnya apa? Dia tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat, man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. Jelas? Ya, adapun ya adab kubur para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, apakah orang yang mereka selamat dari fitnah kubur juga akan selamat dari adab kubur? Ya, maka itu juga belum ada kepastian. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau seandainya ada orang yang mereka selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'ad adalah orang yang lebih pantas untuk selamat daripada himpitan kubur. Di seseorang ketika dia mati diletakkan dalam kuburnya, itu kubur akan menghimpitnya. Kubur akan menghimpinya. Demikian khabar yang datang dari Rasulullah. Dan Sa'ad bin Mu'ad tidak selamat daripada himpitan kubur, apalagi orang-orang yang seperti
dan kubur itu akan menjadi taman di antara taman surga, atau kubur itu akan menjadi lubang daripada lubang neraka. Para hadirin dan hadirat, sebelum saya lanjutkan, ada sedikit faidah di sini. Ada sebagian orang memiliki pemahaman seperti ini. Ya, kalau seandainya ada seorang mayit yang meninggal, ya, nah kalau sampai 7 hari mayit tersebut selalu dikunjungi selama 7 hari dengan dibacakan Al-Quran, maka pada saat itu malaikat tidak akan pernah datang bertanya kepadanya, man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Nah, setelah jenazahnya membusuk pada hari ke-7, ya, maka malaikat akan berkata, oh ya sudah, jenazah sudah busuk, ya sudah, tidak perlu lagi ditanya. Ya, atau kalau seandainya ada orang yang meninggal, pakaikan saja kain kafan yang sudah busuk. Nanti kalau datang malaikat, oh jenazah sudah tua, nggak perlu kita tanya. Iya, dia membawa hadis, pakai hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza wudi'a al-janazatu fil qubri," ketika diletakkan jenazah di kuburan, kemudian akan datang malaikat bertanya kepadanya, "Marabuk wa manabiyuk wa madinuk," ketika dan dia mendengar terompah orang-orang yang mengantarkan jenazahnya itu pulang. Jadi kalau seandainya di kuburan orang nggak pulang-pulang, jadi semenjak di kuburan start terus baca Quran. Ya, jadi malaikat nggak datang-datang karena terus ada di kuburan di situ selama 7 hari. Kenapa 7 hari? Karena setelah 7 hari jenazah sudah busuk. Ini kan namanya akal-akalan. Ini namanya manipulasi, ini namanya hoax. Dan demikianlah mereka ya menipu muslimin. Dan mereka kalau seandainya tidak berbohong, tidak ada lagi yang mereka bisa jual di tengah-tengah muslimin untuk melakukan dagangan mereka. Padahal kalau seandainya kita baca ucapan para ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah, maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah malaikat akan segera bertanya kepadanya. Jadi tidak waktu lama. Karena orang ketika dia selesai mengantarkan jenazah, pasti dia pulang. Secepat itulah malaikat akan mendatanginya. Apakah ente mau ngaji situ selama 10 tahun, malaikat akan datang dalam waktu yang cepat. Namun karena memang hati manusia itu lebih condong kepada kejelekan. Innan nafsa la'amaratun bisu ila marahimar rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia itu condong kepada kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Hal-hal yang seperti ini dipercaya bahkan merugikan uangnya atau tidak? Ya mungkin kalau di Jakarta saya nggak tahu. Kalau di Aceh itu ada proyek. Ya itu minimal 7 juta. 7 juta loh, ada yang meninggal mengaji di kuburan itu 7 juta rupiah. Belum rokok, belum uang kopi, belum uang makan 3 hari sehari 3 kali. 7 juta itu hanya mengaji toh. Lah kalau seandainya mengaji 4 orang, makan itu sehari 3 kali. Uang kopi, uang rokok itu lain, di luar itu. Tapi diterima oleh masyarakat. Ya, dianggap inilah sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Dianggap ini sebagai syafi'iyah. Tetapi ketika orang-orang yang mereka berusaha menyampaikan kepada umat dari sunnah Rasulullah SAW, dari hadis-hadis Nabi, dari petunjuk Nabi, yang itu tidak kita minta uang dari mereka sekian puluh juta untuk mengurusi jenazah, dianggap kita sebagai apa? Hah? Memangnya meninggal monyet, kambing apa yang meninggal? Udah dikubur dah begitu saja ditinggalkan. Begitulah jiwa manusia para hadirin. Rugi dunianya, tapi tetap juga dipercaya. Iya, bersama dengan itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya cerita di Aceh sedikit ya. Ya, sebagian orang-orang terkadang mengajarkan muslimin ya secara tidak langsung saya katakan. Ya, memberikan
sesuatu yang muslimin memahami bahwasanya kita nggak perlu lagi sholat, karena kita sudah punya solusi. Kalau seandainya ada orang yang meninggalkan sholat sekian tahun, gampang, nanti setelah dia mati keluarganya tinggal bayar beras. Walaupun ia tidak mengatakan demikian, tapi itu memberikan pendidikan yang salah kepada muslimin, sehingga mereka menyia-nyiakan sholat. Sholat itu bukan suatu perkara yang besar. Kalaupun saya meninggalkan sholat, saya punya banyak uang, nanti keluarga saya akan membayar kafarah, selesai masalah. Tapi kalau kita melihat bagaimana kondisi dan keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan para sahabatnya ketika Rasulullah mengantarkan jenazah, dan beliau mengatakan kepada sahabatnya, ista'idhu min adzabil qabri, berlindunglah engkau kepada Allah semuanya daripada azab kubur. Terus ditanamkan oleh Rasulullah bahwasanya engkau akan mati, engkau akan mempertanggungjawabkan segala amalanmu, apa yang telah engkau persiapkan, supaya mereka sadar akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Namun apa daya dan upaya, para hadirin dimuliakan oleh Allah, kita hanya berusaha. Kita tidak pernah mengusik ekonomi masyarakat. Kita hanya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi begitulah kondisi dan keadaannya. Hanya kepada Allah kita mengadu. Tidak ada tempat kita mengadu kecuali hanya kepada Allah, dan Allah sebaik-baik penolong bagi hamba-hambanya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setelah dari alam kubur, akan ada hari kebangkitan. Dan sebelum manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup as-sur. Ya, mungkin bahasanya kita bisa kita sebut seperti trompet yang sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna tarfa sahibus sur mudhu kullin bihi musta'idun yanzuru nahul arsh mukhafatun ayyumar qabla ayurtadda ilaih tarfuhu ka'anna aynaih kaukaban durriyan. Sesungguhnya pandangan malaikat peniup sangkakala selalu tertuju ke arasnya Allah semenjak Allah tugaskan. Khawatir anda ia diperintahkan meniupkannya sebelum mengedipkan keduanya, seolah-olah matanya dua bintang yang memancar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Malaikat peniup sangkakala nanti di akhir zaman, dia menunggu, ya, yang pandangan matanya tertuju kepada arasnya Allah. Jangan sampai ketika Allah memerintahkan kepadanya meniup sangkakala sehingga ada kedipan mata, akan terlambat kedipan mata. Yang menunjukkan itu sesuatu yang akan segera terjadi. Namun kapan, wallahu alam bisawab, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, Rasul saja sebagai pembawa wahyu tidak tahu kapan terjadinya yaumul qiyamah. Lagi mana kita memprediksi kiamat akan terjadi 200 tahun lagi atau sekian tahun lagi. Hadisnya kan muhkam, jelas nggak hadisnya? Ketika datang malaikat Jibril, Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Apa kata Rasul? Mal mas'ulu anha bi alami manisail. Tidaklah orang yang ditanya, orang yang bertanya itu lebih mengetahui dibandingkan orang yang ditanya. Kalau seandainya Rasulullah mengetahui kapan terjadinya kiamat, pasti akan dikhabarkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam tafal fama ballagta risalata. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada Rabbmu. Kalau seandainya engkau tidak menyampaikan apa yang diturunkan kepada Rabbmu, engkau tidak menyampaikan risalah dari Allah. Pasti akan dikhabarkan oleh Nabi. Tapi Nabi berkata, mal maslu anha bi alami manisail.
Tidaklah sesuatu orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Yang menunjukkan kepada kita tidak ada satupun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Disebutkan oleh Syekh bin Baz, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Asur qarnun azim. Ya, sangkarkala itu korn itu seperti tanduk yang sangat besar. Yanfukhu fi Israfil nafkhatul ula lil maut wal faza. Dan ketika ditiup sangkarkala tersebut, seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit, saya katakan apa? Makhluk ya, Allah bukan makhluk. Semuanya akan mati kecuali siapa yang Allah kehendaki tetap hidup. Wa nafkhatu tsaniyah lil ba'ts wan nusyur. Adapun tiupan yang kedua, manusia semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kubur mereka. Adapun orang-orang kafir yang mereka mendapatkan azab dalam kuburnya siang dan malam, yang mereka disiksa dengan menggunakan sebuah palu. Kalau seandainya palu tersebut digunakan untuk menghancurkan gunung, maka gunung akan hancur lebur. Dan kalau seandainya jeritan orang-orang yang diazab dalam kubur diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penduduk dunia ini, maka tidak ada satupun manusia yang akan tinggal di muka bumi ini. Mereka akan mati dikarenakan gerinya suara jeritan orang-orang diazab dalam kubur. Namun ketika mereka dibangkitkan oleh Allah di yaumul qiyamah, mereka mengatakan kami akan celaka. Kami adalah orang-orang yang celaka. Begitu cepat kami dibangkitkan. Kenapa? Karena mereka akan berpindah dari azab yang begitu dahsyat dalam kubur kepada azab yang lebih dahsyat, yaitu dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang mereka istiqomah di jalan Allah, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai golongan orang-orang yang seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan mereka dari kubur mereka, yang disebutkan dalam hadis, orang-orang beriman dalam kubur itu seperti ibarat ya malam pengantin baru. Ya, tidak terasa sudah pagi. Kan begitu kan malam pengantin baru? Betul atau tidak? Betul Pak ya? Belum terasa sudah pagi. Kenapa? Karena dalam kubur Allah menampakkan kepadanya, ini tempatmu dalam surga. Sehingga dia menantikan hari tersebut. Kapan saya dibangkitkan? Ketika dia dibangkitkan begitu cepat, karena dia akan berpindah dari nikmat dalam kubur ke nikmatan yang lebih dahsyat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya orang kafir seperti yang disebutkan tadi, dia diazab dalam kuburnya, disiksa dalam kuburnya, dan Allah menampakkan kepadanya, ini tempatmu dalam nerakanya Allah nanti kelak di yaumul qiyamah. Sehingga dia lebih memilih untuk diazab dengan azab yang sangat pedih dalam kubur dibandingkan untuk mendapatkan azab yang lebih mengerikan di yaumul qiyamah dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Ya dan billah. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, hatani nafkhatani ja'a bihima al-Quranul Karim. Dua tiupan ini, tiupan yang pertama mematikan semua manusia, tiupan yang kedua membangkitkan seluruh manusia dalam kuburnya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dan manusia yang paling pertama nanti ia akan dibangkitkan oleh Allah di yaumul qiyamah adalah siapa? Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh Nabi kita, para hadirin dan hadirat, ketika beliau dibangkitkan oleh Allah? Apa yang pertama beliau ucapkan? Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Rasul tidak tanya di mana Fatimah, di mana Aisyah, di mana Khadijah, di mana istriku, di mana anak-anakku, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummati, ummati. Demikian sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, para hadirin dan hadirat. Begitu rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita ingin bertanya dalam hati dan jiwa kita, apakah ada ruang sedikit dalam hati kita ini
kerinduan untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada atau tidak? Ada sebuah mimbar atau ada sebuah pelepah pohon kurma di masjid Nabi, yang pohon kurma itu sering dijadikan oleh Rasulullah untuk bersandar ketika beliau berceramah. Kemudian Rasulullah ditawarkan oleh seorang sahabat untuk dibuatkan sebuah mimbar, yang apabila beliau duduk di atas mimbar tersebut sama seperti beliau berdiri. Dibuatlah mimbar. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba terdengar suara jeritan di dalam masjidnya Rasul SAW. Ternyata pohon kurma tadi menjerit. Kenapa saudara-saudaraku? Dia menjerit, dia rindu dengan Rasul SAW. Sudah beberapa hari Rasulullah tidak menyandarkan badannya di pohon kurma tadi. Dia nggak punya akal, dia nggak punya perasaan, dia cuma kayu yang keras, tetapi rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah turun dari mimbarnya, ya, kemudian beliau memeluk pohon kurma tadi, dan beliau berkata, kalau seandainya aku tidak memeluknya, dia akan menjerit sampai yaumul qiyamah, karena rindu kepada Rasul SAW. Kita manusia yang punya perasaan, yang punya akal, yang diturunkan kepada kita Al-Quran, yang Rasulullah merupakan manusia yang paling besar jasanya kepada kita dalam kehidupan kita. Apakah ada kerinduan itu kepada Nabi SAW? Kalau seandainya kita berucap dengan lisan kita, sesuatu yang mudah. Orang-orang munafikin juga mengaku dia cinta kepada Rasulullah. Orang munafikin juga mengatakan, saya menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ketika orang-orang munafik mendatangi engkau Muhammad, mereka mengaku bahwasanya engkau adalah benar rasulnya Allah. Ucapan tidak cukup para hadirin, tetapi butuh konsekuensi, butuh amalan, butuh bukti kalau kita adalah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Hal yang simpel, hal yang logik, yang mudah untuk kita menilai sebagai barometer apakah kita betul cinta kepada Nabi, atau cinta kita kepada Nabi hanya sekedar di lisan kita saja. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, la yuhillu lil muslim ayyahjiru akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal bagi seorang manusia untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ini peringatan dari Nabi kita SAW. Ayo kita buktikan, apakah kita benar-benar orang yang mencintai Rasulullah. Ini hal yang paling minim. Ya, berapa tahun terkadang kita tidak mengajak bicara saudara kita. Ya, berapa lama terkadang kita tidak mengajak bicara kerabat dekat kita, dikarenakan hanya sebatas dunia. Kemudian kita mengaku orang yang paling cinta kepada Rasulullah, sementara perasaan pun kita tidak siap pertaruhkan untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi. Bagaimana lagi penghormatan yang lain, harta, nyawa, darah. Kita khawatir para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasul nggak mengenal kita nanti yaumul qiyamah. Karena cinta kita kepada Rasul hanya lisan-lisan kita saja, tapi kita tidak buktikan. Antum melihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Mereka membuktikan cinta mereka kepada Nabi lebih dari segalanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mereka hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, untuk pergi ke sebuah negeri yang panas, yang tandus, kalau musim dingin minus, yang tidak jelas apa akan bekerja di sana, di mana dia akan tinggal, ya, apa yang akan dia lakukan di sana. Tetapi subhanallah, bentuk cinta mereka kepada Rasul mereka buktikan.
Siap apapun mereka tinggalkan demi kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita para hadirin, kalau seandainya hidup di zaman Rasul, kira-kira iman seperti kita, saya dan iman seperti kita semuanya, kira-kira nanti kita, atau kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi, kita ini kira-kira di posisi sebagai sahabat Nabi atau sebagai pasukannya Abu Lahab kira-kira. Coba kita timbang sendiri iman kita. Suruh tinggalin pekerjaan, suruh meninggalkan rumah, suruh meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta. Kan hartanya kebun, gimana mau dua kebun? Dari Mekah dibawa kebun ke Madinah, kan nggak mungkin. Ya. Nah di sana nggak jelas tinggal di mana, kerja di mana, apa yang mau dibuat, kan begitu kan? Tapi subhanallah, begitulah bukti cinta sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Apapun siap mereka pertaruhkan, nyawa pun siap mereka pertaruhkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Abu Hurairah, dengan Abu Bakar Siddiq, pada waktu itu Rasulullah sedang diintai oleh musyrikin Quraisy untuk dibunuh. Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq berjalan terkadang ke kiri, terkadang ke kanan, kadang ke depan, kadang ke belakang. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakar, berjalanlah tenang di sampingku. Kenapa engkau tidak tenang?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, aku takut dan khawatir ada orang yang akan memanah engkau ya Rasulullah. Biarkan aku menjadi taruhannya ya Rasulullah. Aku sebagai taruhan, asal kau selamat sampai ke kota Madinah." Cinta yang sejati, cinta yang bukan hanya terucap di lisan saja. Setelah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, telah disambut oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya mereka belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Mereka hanya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka telah beriman kepada Rasul ini. Setiap mereka berharap, "Ya Rasulullah, tinggallah di rumah kami ya Rasulullah, tinggallah di rumah kami ya Rasulullah." Semua para sahabat berdiri di depan rumah-rumah mereka memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Rasulullah menghentikan untanya di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wardahu. Dan ketika barang-barang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Abu Ayyub, beliau berkata bahwasanya masuknya perlengkapan hidup Rasulullah ke rumah saya lebih saya cintai dibandingkan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Itu yang disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian para hadirin dan hadirat, Rasulullah pada waktu itu ingin tidur di bawah. Kemudian di malam hari Abu Ayyub berkata kepada istrinya, "Wahai ya Ummu Ayyub, celaka engkau wahai Ummu Ayyub. Bagaimana mungkin kita bisa tidur di atas sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di bawah kita?" Sepanjang malam Abu Ayyub dan Ummu Ayyub berdiri di pojok kamar, tidak berani berjalan di tengah kamar. Mereka takut ada satu debu yang akan jatuh, ia akan mengganggu istirahat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debu pun mereka tidak rela, debu pun mereka tidak ridho terkena wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang seperti inilah ia akan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Adapun kita, ya kita khawatir cinta kita kepada Nabi hanya sekedar lisan-lisan kita. Inilah yang kita khawatirkan. Kemudian para hadirin dan hadirat yang terakhir, setelah manusia nanti dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia masuk ke dalam surga itu dalam 3 keadaan. Golongan yang paling tertinggi masuk ke dalam surganya Allah tanpa diazab dan tanpa dihisab. Ya, ada 70.000 orang yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adzabin la yastarqun wala yaqtaun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa diazab dan tanpa dihisab. Siapa mereka?
orang-orang yang tidak meminta ruqyah, orang-orang yang tidak melakukan kai, orang-orang yang tidak memiliki keyakinan pamali, dan orang-orang yang mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah akan mewarisi surganya Allah tanpa azab dan tanpa hisab. Adapun yang kedua, orang-orang yang mereka akan masuk ke dalam surganya Allah yang disertai dengan hisab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Barang siapa timbangan amalan seseorang itu lebih banyak, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dalam surganya Allah. Namun apabila amalan kejelekannya justru lebih banyak, maka tempatnya adalah nerakanya Allah tabaraka wa taala. Iyadan billah. Khayalkan bersama saya saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Khayalkan sama saya beberapa detik ketika Allah menimbang amalan kita kelak di yaumul qiyamah. Ternyata hanya terpaut satu dosa. Kalau seandainya dosa tersebut sempat terhapus di dunia, atau ada satu amalan sempat kita lakukan di dunia, maka niscaya amalan kebaikan kita lebih banyak. Satu saja. Kalau seandainya Allah memberikan waktu, kesempatan untuk kita hidup 2 detik saja, astagfirullah, kita ucapkan, maka niscaya amalan kebaikan kita lebih banyak. Khayalkan bersama saya. Disitulah kita akan menyesal. Disitulah kita akan sangat memahami bagaimana berharganya waktu di dunia ini untuk berbuat kebaikan. Kita siap untuk membeli 2 detik tadi dengan apa yang kita miliki, dunia yang kita punya. Tapi 2 detik itu sangat berharga, tidak akan mungkin untuk kita kembali. Khayalkan bersama saya. Makanya Allah ingatkan kita sekarang, waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah, banyaklah berbuat baik. Mudah-mudahan dengannya kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, kata Allah. Ya, ini jenis manusia yang kedua. Masuk dalam surga disertai dengan apa? Hisab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqisha faqad udzib." Barang siapa yang seseorang itu dihisab, maka dia akan mendapatkan azab. Ya. Barang siapa yang seseorang dihisab, dia akan apa? Diazab. Walaupun nanti dia akan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada dari kalangan mukminin yang mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan azab. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Inni la a'rifu rajul khuruja minan nari zahfan." Aku mengetahui ada seorang laki-laki yang keluar dari api nerakanya Allah dalam keadaan dia terpanggang. Kemudian dia menoleh ke neraka dan dia berkata, "Sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang lebih nikmat dariku semenjak Allah menciptakan manusia." Dia belum merasakan surganya Allah, badannya masih terpanggang, neraka masih terlihat olehnya. Ya, sementara orang-orang siddiqin, al-anbiya, wa syuhada, wa salihin, semuanya sudah masuk surga. Bahkan orang yang sudah masuk neraka pun semua sudah masuk surga. Dia yang paling terakhir. Dia mengatakan, tidak ada orang yang lebih nikmat hidupnya dibandingkan aku semenjak Allah menciptakan manusia. Nggak ada. Dia belum merasakan surga. Tahu para hadirin apa yang didapatkan oleh orang yang paling akhir keluar dari nerakanya Allah ketika dia masuk ke dalam surga? Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Tamanni, berangan-anganlah engkau." Kemudian dia berangan-angan, "Saya ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini." Kemudian Allah ingatkan dari kenikmatan. Sampai-sampai dia berkata, "Ya Allah, sudah tidak ada lagi apa yang aku angan-angankan, semuanya sudah aku dapatkan." Ini orang yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza laka wa asyra amsalha." Seluruh apa yang kau angan-angankan, ya, itu milikmu dan dilipat 10 kali lipat. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, Anta Rabbul Alamin, Engkau adalah Rabbnya alam semesta ini. Apakah Engkau bercanda kepadaku, ya Allah? Dengan Engkau menyelamatkan aku dari neraka sudah cukup.
nikmat buatku, kemudian engkau lipatkan 10 kali lipat, engkau bercanda kepadaku. Disebut dalam hadis fadhahikallah. Allah Subhanahu wa taala tertawa, disebut dalam hadis Muslim, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika menyampaikan hadis ini. Ya, jadi para hadirin, saya tutup kajian di siang hari ini. Sebesar apapun kenikmatan kita di dunia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mencelupkan sekejap kita ke dalam neraka, maka segala kenikmatan itu hilang, lupa. Dan sesengsara apapun hidup kita di dunia ini, semelarat apapun hidup kita di dunia ini, sesakit apapun kita hidup di dunia ini, ketika Allah mencelupkan sekejap kita ke dalam surganya Allah, maka kita lupa apa yang telah kita alami dari kehidupan dunia yang serba kekurangan ini. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, yu'ta yaumal qiyamah bi an'am ahli dunia. Akan didatangkan kelak nanti di yaumul qiyamah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Dan semenjak Allah menciptakan manusia dari Adam sampai akhir manusia, tidak ada orang yang lebih nikmat dibandingkan dia, apapun dia punya. Ya, kalau mungkin kita melihat ada orang yang paling terkaya di Jakarta, ya ternyata kalau kita ke Singapura, orang yang paling terkaya di Jakarta nggak ada apa-apanya, kan begitu. Ya, nanti ada orang pergi ke Amerika, orang yang paling terkaya di Singapura nggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang paling terkaya di Amerika, kan gitu. Dan ternyata ini orang yang paling nikmat hidup di dunia semenjak Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah celupkan sekejap dia ke dalam neraka. Allah bertanya kepadanya, ya fulan, hal marra alaika min ni'matin? Ya fulan, apakah engkau pernah melewati masa-masa nikmat engkau ketika engkau tinggal di dunia dengan sekejap dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka? Dia berkata, ya Allah, tidak, aku tidak pernah merasakan nikmat hidup ketika aku di dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan, sayu'ta yaumul qiyamah, didatangkan juga nanti di yaumul qiyamah orang yang paling sengsara hidupnya. Tidak ada orang lebih sengsara dibandingkan dia. Kemudian Allah celupkan dia ke dalam surga sejenak saja. Celup, langsung ditarik. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ya fulan, apakah engkau pernah merasakan bagaimana ya sengsaranya engkau hidup di dunia dengan sekejap dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Dia berkata, ya Allah, tidak pernah ya Allah. Lupa semua kesengsaraan dia hidup di dunia dengan sekejap dicelupkan oleh Allah dalam neraka, dalam surga. Apa kesimpulannya saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat? Walaupun mungkin sebagian kita hari ini dari sisi finansial kita adalah orang yang serba kekurangan. Ya, terkadang kita kerja dari pagi sampai sore hari hanya cukup untuk sehari makan. Kalau seandainya kita tidak bekerja, besok tidak ada yang bisa kita makan untuk kita dan anak-anak kita. Tidak perlu khawatir. Kalau seandainya kita hidup dengan kondisi seperti ini, atau mungkin yang lebih melarat daripada itu semuanya, kalau seandainya badan kita bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, kalau seandainya nikmat yang Allah berikan dari kaki dan tangan ini bisa kita gunakan untuk sujud kepada Allah, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, hidup di dunia ini bagaikan mimpi yang itu semuanya akan terlupakan oleh kita ketika kita telah melihat bagaimana nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa bersedih, jangan pula kalian merasa minder dari apa yang kita miliki dari dunia ini dan lain sebagainya. Kalian adalah orang-orang yang tinggi, kata Allah, kalau seandainya kalian adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Namun yang kita khawatirkan, harta kita banyak, rumah kita besar, mobil kita banyak, ya harta menumpuk, tetapi harta tersebut justru melalaikan kita dan tidak bisa membantu kita, memotivasi kita untuk taat kepada Allah. Maka senikmat apapun hidup yang akan kita lewati, itu akan menjadi sirna dengan sekejap Allah celupkan kita ke dalam nerakanya Allah. Iya dan billah, wallahu taala alam shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya hari ini kita belum pernah bertemu dengan Rasul,
Tentunya kita rindu ingin memegang tangan Nabi. Kita rindu ingin memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu untuk mencium jidat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu untuk bisa duduk dengan Rasul. Maka tidak ada jalan bagi kita para hadirin dan hadirat kecuali kita berusaha sekuat tenaga agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin pernah ada di dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Wallahu taala alam bissawab. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menggapai qalbul salim, hati yang bersih, hati yang selamat? Jazakallah khairan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama datang hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, wa kana aktsari du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Ini doa diucapkan oleh Rasulullah bukan sekali dua kali, tapi doa ini dikhabarkan oleh istri Nabi, sangat sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, kalau seandainya Rasulullah yang hatinya sudah salim, yang hatinya beliau sudah bersih, beliau terus berdoa kepada Allah dengan doa ini, maka tentunya kita yang sangat jauh dibandingkan hati Rasulullah, maka tentunya kita harus lebih sering berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kesucian hati. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, ala bidzikrillah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu akan menenangkan hati kalian. Ini merupakan obat. Ini merupakan penyejuk dari hati dan jiwa kita. Berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu memiliki makna yang banyak. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa min a'dhamu dzikrillah qiraatul Qur'an. Daripada zikir kepada Allah yang paling besar, yang paling agung adalah membaca Al-Quran. Kenapa hari ini hati kita kurang stabil? Kenapa hari-hari ini setiap kita mendapatkan musibah, setiap mendapatkan ujian, kita selalu dalam keadaan sempit hidup kita, selalu dalam keadaan galau? Karena para hadirin dan hadirat, di tangan kita yang selalu adalah, yang di tangan kita selalu yang kita pegang adalah HP. Kita jarang memegang Al-Quran. Ya, ini yang membuat hati kita sempit, ini yang membuat hidup kita selalu galau, ini yang membuat setiap ada masalah seakan-akan sesuatu yang besar. Karena kita jarang untuk membaca Al-Quran. Ya, nah siapa yang ingin hidup hatinya, paksa diri untuk baca Quran, paksa. Ya, minimal setiap sholat ada satu lembar kita baca Quran. Kita paksa, gimana caranya? Kenapa kita bisa paksa mencari rezeki? Kenapa kita bisa paksa bangun sebelum subuh untuk bisa mendagangkan barang kita? Kenapa kita tidak memaksa hati kita ini untuk membaca Al-Quran? Sementara Al-Quran itu merupakan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan kepada kalian Al-Quran yang itu merupakan syifa. Ini obat yang paling mujarab. Obat dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang seseorang ingin mendapatkan hati yang salim. Yang ketiga, ya, hal yang bisa membantu seseorang agar bisa mendapatkan hati yang selalu baik, hati yang selalu salim, dia jauhi dosa dan maksiat, dan dia jauhi hal-hal yang akan menjatuhkan dia ke dalam dosa dan maksiat. Karena ketika seseorang melakukan satu dosa, dia melakukan satu maksiat, maka akan melahirkan maksiat yang kedua. Semakin banyak maksiat yang dilakukan, maka akan semakin banyak noda hitam dalam hatinya. Ketika semakin banyak noda hitam dalam hatinya, maka akan sulit badannya diajak untuk berbuat baik, dan badannya sangat mudah diajak untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika akhwatu Yusuf, dia merasa cemburu kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dikarenakan bapaknya menurut mereka lebih mencintai Nabi Yusuf. Uqtulu Yusuf aw itrahu. Ketika bertobat kita lebih lezat daripada enggak pernah buat dosa sama sekali.
Itu godaan syaitan. Ya, apakah akhwatu Yusuf dia bertobat setelah membuang Yusuf? Tidak. Dia berbuat dosa yang lainnya. Satu dosa akan melahirkan dosa yang kedua. Dosa yang kedua akan melahirkan dosa yang keempat. Apa kata mereka? Wajawala qamisi bidamin kadhib. Mereka datang kepada bapaknya dengan pakaian kedustaan. Kunna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalu dhib. Tadi kami main-main, kemudian kami singkirkan Yusuf, tiba-tiba diterkam serigala. Kapan serigala menerkam Yusuf? Dia telah mendolimi Yusuf, telah mendolimi serigala. Makanya para ulama sering membuat istilah ketika ingin mensucikan seseorang dari sesuatu, berlepas dirinya dia dari sesuatu tersebut, sebagaimana berlepas dirinya serigala dari darahnya Yusuf. Ya, zalim dia kepada serigala. Yang ketiga, mereka bersandiwara, pura-pura sedih, padahal Yusuf sudah dibuang. Ya, satu dosa akan melahirkan dosa yang lainnya. Maka hati-hati, jaga diri untuk tidak berbuat dosa. Ya, terkadang seorang berpikirkan dosa kecil. Dosa kecil itu tidak akan kecil ketika dia terus menerus. Dan dosa besar tidak akan menjadi besar setelah dia bertobat dan beristighfar kepada Allah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, jangan kau melihat kecil dan besarnya dosa tersebut, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Engkau berbuat dosa kepada Allah Rabbul Alamin, yang telah memberikan nikmat kepada kita siang dan malam. Ini diantara hal, dan ada hal-hal yang lainnya para hadirin dan hadirat untuk mensucikan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu saya sudah tiada. Apa yang bisa sampai beliau Dan adakah doa untuk mayit ibu saya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin apakah amalan-amalan yang bisa sampai kepada ibu saya? Kan begitu. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathatin." Apabila terputus amalan, apabila meninggal seorang anak manusia, maka akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah, ya, al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan waladun saleh yad'ulah, anak yang saleh yang berdoa kepadanya. Ini dipahami oleh para ulama adalah amalan saleh yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan memang sudah tidak ada lagi, tidak akan mampu karena dia sudah meninggal. Tetapi amalan-amalan orang lain yang diniatkan kepada orang yang sudah meninggal, ketika di sana datang dalil yang sampai amalannya, maka amalannya itu akan sampai. Ya, jadi dalam masalah ini para hadirin, kita wala tafrit wala ifrat. Tidak kita mengatakan tidak ada satupun amalan yang sampai, semuanya nggak sampai. Ini keliru. Atau mengatakan semua amalan itu sampai kepada si mayit. Ya, ini juga keliru. Tetapi yang benar adalah al-wasit, di tengah. Apabila di sana datang dalil yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalannya sampai, kita katakan sampai. Ya, misalnya apa? Puasa. Rasulullah mengatakan, "Man mata wa alaihi shaum falyasum waliyuhu." Barang siapa yang seseorang meninggal dan ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa, ya maka hendaknya yang berpuasa adalah walinya. Nah, kalau seandainya puasa tersebut yang ditinggalkan oleh si mayit karena dia tidak mampu melakukan puasa pada waktu itu, ya tidak sampai kepada si mayit daripada pahala, tidak mungkin Nabi memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Kan begitu ya? Nah, yang kedua, haji. Datang seorang sahabat atau sahabiah kepada Rasulullah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku menghajikan orang tuaku yang sudah meninggal?" Kata Rasulullah, utangnya Allah lebih berhak untuk dibayar. Ini di antara dalil bolehnya seseorang membadalkan haji dari orang tuanya yang telah meninggal, apakah diwasiatkan ataukah tidak diwasiatkan. Jelas di sini. Namun yang paling terpenting, ketika seorang anak yang soleh, yang dididik kesolehannya oleh kedua orang tuanya, maka segala amalan yang dilakukan oleh si anak, diniatkan ataukah tidak diniatkan untuk orang tuanya, maka seluruh amalan tersebut akan sampai kepada orang tuanya. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, "Man sana sunatan hasanatan falau ajrun wa ujrun man tabi'u lan kusudzalika syai'un."
Barang siapa yang seseorang membuat sebuah sunnah dari jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang melakukan kebaikannya tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Tentunya anak yang soleh yang paling berhak mendapatkan pahala adalah kedua orang tuanya. Segala kebaikan yang dilakukan oleh anaknya itu akan mengalir ke kuburan orang tuanya, diniatkan ataukah tidak diniatkan. Jelas para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, adapun berdoa ya adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Di antara dalil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta izin kepada Allah untuk mendoakan orang tuanya. Ya, namun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah. Tidak dikasih sama Allah. Tapi syahidnya ada keseriusan dan kesemangatan Nabi untuk mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal, tapi kebetulan tidak diberikan izin oleh Allah. Tetapi Allah hanya memberikan izin kepada Rasul untuk menziarahi makam kedua orang tua beliau. Nah, di sini dalil menunjukkan kepada kita dari sayang atau cinta kita kepada kedua orang tua kita, tidak ada masalah untuk kita, bukan tidak ada masalah, disunahkan bagi kita untuk terkadang mendatangi makam kedua orang tua kita tanpa harus mengkhususkan pada waktu-waktu tertentu. Ya, dan juga dari hal yang paling terpenting sebagaimana tadi yang telah disebutkan, doa. Ya, selipkan doa-doa kita, doa-doa indah kita, doa-doa yang terbaik kita untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Dilapangkan kuburnya, ya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diampunkan dosanya dan diberikan kepadanya nikmat di dalam surganya Allah. Jangan pernah untuk kita lupa dari doa kedua orang tua kita. Dan sebagian para ulama mereka berfatwa, di antaranya Lajnah Daimah dan juga gurunya guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, tidak ada masalah seseorang misalnya dia membuat kenduri ya. Kenduri bahasa Indonesia atau bahasa Aceh? Tahu kenduri? Membuat kenduri, ya misalnya dia memotong seekor sapi, dia buat kenduri, dia diundang orang anak fakir miskin, dia undang misalnya anak yatim, dia undang orang-orang yang miskin untuk menikmati atau dijamu dengan makanan tadi. Ya, itu pahalanya sampai kepada kedua orang tuanya. Ya, Rasulullah mengatakan, maluk li abik, anta wa maluk li abik, engkau dan hartamu milik bapakmu. Jadi apa yang dikeluarkan oleh si anak dari harta dia itu sama seperti bapaknya mengeluarkan hartanya. Anta wa maluk li abik, tidak ada masalah. Cuman yang keliru ketika seseorang mengkhususkan pada hari-hari tertentu, pada hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-100, haul 1 tahun, itu yang terlarang. Tapi kalau seandainya dia punya kemampuan, saya punya kelebihan rezeki, ya saya ingin membuat acara, mengundang orang-orang miskin, anak yatim, ya supaya dia bisa memakan makanan saya, dan saya niatkan kepada kedua orang tua saya yang telah meninggal, maka itu insya Allah pahalanya akan bisa mengalir. Ya, dan juga diantaranya berkurban di hari raya, berkurban di hari raya kurban. Ya, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada masalah seseorang ketika dia berkurban di hari raya atas nama dirinya, tapi tidak boleh atas nama si mayit, karena tidak pernah ternukilkan Nabi atas namakan orang-orang yang telah meninggal ketika beliau berkurban, tapi dia namakan atas nama dirinya, tapi dia niatkan pahala untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal, maka insya Allah akan sampai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud dengan fitnah kematian? Bagaimana supaya kita selamat dari fitnah? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sakit, mulai jatuh sakit itu di hari Kamis, dan kemudian beliau wafat di hari Senin di waktu duha. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mendatangi Rasulullah, Fatimah maksud saya, ya abata, wahai bapakku, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir wahai bapakku? Karena Rasulullah sangat sakit ketika beliau meninggal. Sampai-sampai beliau berkata, beliau berkata, innal maut la sakarat, bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan.
sesuatu yang sangat menyakitkan. Ini yang diucapkan oleh Nabi yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah merasa cemburu melihat orang yang mati dalam keadaan tenang setelah aku melihat bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Perhatikan baik-baik ucapan Aisyah. Saya ulangi, saya tidak pernah merasa cemburu melihat orang yang mati dalam keadaan tenang, ya, setelah aku melihat bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Karena sebagian orang terkadang orang yang kurang dalil, orang yang kurang yakin dengan agamanya, ya terkadang menjadikan sumber kebenaran itu dari kematian. Ya, lihat nih, dia matinya dalam keadaan tersenyum. Ya, padahal dia itu bom bunuh diri. Ini menunjukkan bom bunuh diri itu benar, buktinya dia tersenyum. Dia mati dalam keadaan tenang. Jawabannya pukulan telak. Apa yang dikhabarkan oleh Jabal? Aisyah. Aku tidak pernah merasa cemburu sedikit pun ketika ada orang yang mati dalam keadaan tenang setelah aku melihat bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dicabut nyawa. Ya, sampai-sampai Nabi berkata, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ini merupakan final kehidupan seseorang. Ya, kenapa disebut sebagai fitnah? Karena sebelum seseorang itu meninggal akan datang syaitan. Yang syaitan itu dia akan menggoda terakhir dalam kehidupan kita di dunia ini. Dinukilkan dari Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad mau meninggal, beliau berkata, la, tidak, kata beliau. Ya, kemudian beliau tersadar ditanya oleh ayah anaknya, wahai bapakku, kenapa kau mengatakan tidak? Kata Imam Ahmad, tadi syaitan mendatangiku dan dia berkata, wahai Imam Ahmad, aku sudah kalah dalam menggodamu. Aku sudah kalah, aku sudah tidak mampu. Ini akhir-akhir, detik-detik akhir. Ya, nah kalau seandainya syaitan mendatangi kita, ya fulan, aku sudah kalah, aku sudah letih menggoda engkau. Engkau adalah orang yang soleh, engkau adalah orang yang ikhlas. Iya, saya orang yang ikhlas. Saya orang yang banyak amalannya. Saya begini, saya begini. Disitulah dicabut nyawa oleh malaikatul maut. Dalam keadaan kita sombong, bangga dengan amalan yang kita lakukan di detik-detik terakhir. Jadi ini hal yang paling kita khawatirkan. Jangan sampai seperti yang dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajulan ya'mal bi amalin ahli jannah ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab falyamal amalan bi ahli nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga, dia salat, dia nuntut ilmu, dia jaga keikhlasan segalanya. Kemudian tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja. Namun di akhir hayatnya justru dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Disitulah Allah yang mencabut nyawanya dan kemudian dia mati dengan amalan penghuni neraka. Fitnah nggak buat kita? Fitnah. Maka banyak berlindung kepada Allah. Ya, diberikan husnul khatimah dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum. Apakah setiap orang melewati sirat dan juga orang masuk surga tanpa hisab? Apakah setiap orang melewati sirat dan juga orang masuk surga tanpa hisab? Apa pertanyaannya? Apakah setiap orang melewati sirat pasti akan masuk surga? Begitu ya? Itu mungkin ya. 6. Siapa saja yang sudah melewati sirat dan dia berhasil untuk melewati sirat tersebut, berarti ujung dari sirat itu adalah apa? Surga. Itu ujung dari sirat, sudah tidak ada lagi. Ini akhir daripada kehidupan abadi seseorang nanti di yaumul qiyamah. Ujian yang terakhir adalah sirat. Setelah sirat, setelahnya apa? Surga. Walaupun sebelumnya ada qantarah, yaitu di mana seseorang itu akan dipersidangkan oleh Allah qantarah ketika dia berbuat kezaliman. Ya, dan insyaallah akan Allah permudahkan. Ya, kalau sudah sampai ke lewat qantarah tersebut, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah masih ada kesempatan orang masuk surga tanpa hisab, orang yang sudah bertobat dari kesyirikan? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Yang penting kita berusaha berbuat sebaik-baik amalan, ya, berusaha untuk selalu menjaga keikhlasan dan berusaha untuk menjaga keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita surga Firdaus al-A'la. Namun
Melewati kehidupan ini tidak mudah para hadirin dan hadirat. Begitu banyak ujian dan cobaan. Terlebih antum hidup di kota yang seperti ini, berlomba-lomba dengan keduniaan, berlomba-lomba dengan maksiatnya, beraneka ragam fitnah yang ada di kota besar. Tentunya ujian bagi antum di sini lebih besar, maka lebih besar pula benteng yang harus kita pertahankan untuk menjaga keistiqomahan tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Tapi saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.